Dalam ritual meluasin atau nunas baus, biasanya para balian atau jero dasaran akan berusaha berkomunikasi dengan roh, para dewa-dewi, betara-betari, atau mengundang roh para leluhur dari keluarga yang datang kepada mereka dengan kemampuan mistik dan mantra. Bagi masyarakat tradisional Bali, ritual ini dipercaya sebagai salah satu jalan dalam menanggulangi dan mencegah sebuah kejadian buruk yang menimpa, atau bagi mereka yang tertimpa sebuah bencana, permasalahan, musibah, atau sakit, akan meminta berbagai petunjuk roh-roh, dewa-dewi, betara-betari, ataupun roh leluhur mereka. Kepercayaan akan adanya roh dan leluhur dalam keyakinan masyarakat Bali menjadikan masyarakat Hindu di Bali sangat menghormati leluhur maupun mereka yang telah meninggal dalam keluarganya, sehingga banyak sekali ditemukan ritual atau upacara yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada roh orang yang telah meninggal maupun para leluhur mereka. Dalam adat, tradisi, dan budaya masyarakat Hindu Bali, ada sebuah ritual yang disebut dengan istilah meluasin atau nunas baos. Nunas berarti meminta, sedangkan baos berarti ucapan. Jadi nunas baos dapat diartikan meminta atau memohon petunjuk secara gaib atau mistis kepada para leluhur ataupun roh seseorang yang telah meninggal. Ritual ini adalah sebuah ritual untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan yang dilakukan secara gaib atau niskala dengan perantara mediator seorang dukun atau seorang jero dasaran. Dan dukun tradisional Bali dikenal dengan sebutan balian, sedangkan jero dasaran adalah seorang yang dianggap mampu berkomunikasi dengan alam gaib, utamanya roh-roh leluhur ataupun roh orang yang telah meninggal. Ritual nunas baos atau meluasin ini biasanya dilakukan oleh sebuah keluarga apabila dalam keluarga tersebut mendapatkan atau tertimpa sebuah musibah, sakit, kematian, ataupun apabila akan mengadakan sebuah upacara adat agama yang besar dalam keluarganya. Namun, yang lebih sering terjadi adalah apabila sebuah keluarga tertimpa musibah, sakit, ataupun kematian. Dalam ritual meluasin atau nunas baos ini, biasanya para balian atau jero dasaran akan berusaha berkomunikasi dengan roh para leluhur ataupun roh orang yang telah meninggal dari keluarga yang bersangkutan. Dalam ritual nunas baos, tubuh balian atau jero dasaran akan dirasuki oleh roh ataupun leluhur yang diundang. Roh atau leluhur yang datang biasanya memperkenalkan dirinya dan menjelaskan ciri-ciri fisik dalam kehidupannya terdahulu. Setelah itu, para anggota keluarga yang datang dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau tujuan mereka mengundang mereka untuk hadir di dunia. Pertanyaan umumnya berkisar di antara sebab musabab terjadinya sebuah musibah, sakit, ataupun kematian, ataupun hal-hal lain yang mungkin menjadi ganjalan dalam hati mereka. Namun yang patut menjadi perhatian dalam ritual nunas baos ini adalah betapa seringnya sebuah keluarga mendapatkan petunjuk yang terkadang malah memicu ketidakharmonisan dalam hubungan sebuah keluarga dan masyarakat. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin inilah ungkapan yang pas untuk menggambarkan hal tersebut, karena seringkali bukan petunjuk-petunjuk bijak yang didapat, tetapi malah petunjuk yang cenderung memprovokasi masalah. Begitu juga dengan isi dari petunjuk jero dasaran yang belum tentu benar. Dikatakannya sudah biasa kalau banyak ucapan-ucapan itu terkadang ngawur. Meskipun di lain kesempatan juga banyak ucapan balian sonteng ini benar dan dapat menyelesaikan problema seseorang yang datang padanya. Hal inilah yang menyulitkan kemudian, karena toh mereka mengklaim bekerja atas nama sesunan yang gaib, namun tetap saja harus bicara dalam bahasa manusia. Dan ucapan-ucapan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum positif
dan hukum agama. Seorang dekan Fakultas Pendidikan Agama dan Seni Unhi Dr. Imade Yuda Bakti juga membenarkan hal tersebut ketika diwawancari oleh sebuah media besar beberapa waktu yang lalu. Yuda Bakti tak menyangka banyak ucapan yang bertuah dilontarkan oleh para balian, namun tak jarang ucapan menghasut dan menyesatkan juga terucap. Mungkin masalahnya adalah apakah dasaran itu ngiring buta, ngiring betara, atau melanjutkan pekerjaan pitara yang belum tuntas? Dalam benak Yuda Bakti, yang diasosiasikan sebagai buta kala adalah makhluk-makhluk asura, daitya, tenawa, raksasa, pisaca, yaksa, pratikelena, dan yang lain-lainnya. Namun belum dapat mengetahui siapa denawa, yaksa, dan pisaca itu. Menurut Yuda Bakti, roh-roh manusia yang mati bisa digolongkan menjadi beberapa jenis, yakni roh yang mencapai alam kebebasan atau moksa, roh yang mencapai alam dewa atau surga, roh yang terikat dengan dunia tetapi memiliki karakter baik atau dewa yoni, dan roh yang berada dalam kesadaran tingkat bawah atau preta yoni. Lebih lanjut dikatakan oleh Yuda Bakti, jika sesunan itu dewa yoni, maka motivasinya adalah untuk membantu secara murni, karena dulunya mungkin roh tersebut adalah orang baik-baik di masa hidupnya dan memiliki energi yang sakti. Dan karena energi sakti inilah, roh tersebut menuntaskan karma wasananya dengan menyalurkan energi yang terlanjur diterima sebelumnya kepada manusia yang masih hidup atau kekuatannya diberikan kepada balian. Umumnya, roh macam ini tidak banyak permintaan, tidak meminta bantan banyak, dan persyaratan sulit untuk pasien. Ujung-ujungnya pun umat akan digiring untuk tangkil ke pura-pura tertentu, untuk tangkil kepada ide betara di sana. Berbeda dengan roh preta yoni yang mana motivasinya mencari pengikut untuk menyuburkan kedudukannya di alam sana, ingin memperluas dan memperkuat hegemoni. Roh seperti ini akan memberikan pawisik menyesatkan. Awalnya kelihatan benar, tetapi berikutnya akan disamarkan secara perlahan sehingga yang mengemuka adalah kepentingannya, bukan mengatasi masalah manusia. Misalnya kemudian meminta pelinggih, minta upacara tertentu, minta dibuatkan pelinggih di pohon yang angker, kendati tidak semua yang minta pelinggih itu preta yoni, bisa juga dewa yoni. Karena roh-roh ini, baik dewa yoni maupun preta yoni, belumlah roh yang sempurna, maka apa yang dibisikkannya kepada manusia tidak bebas dari risiko kebohongan, kesalahan, ketidakbenaran, dan yang lain-lainnya. Jadi berhubungan dengan mereka ini patut dipetik manfaat positifnya saja, karena roh-roh seperti ini adalah pasti roh tua, berasal dari mereka yang meninggal dahulu kala, mungkin juga di zaman purba atau kerajaan. Mereka tentu memiliki kemampuan untuk menghubungi roh-roh yang baru meninggal, untuk memediasi, berdialog dengan bekas keluarganya di alam nyata. Itulah fungsi sesunan dasaran atau balian sonteng. Tinggal sekarang perlu waspada dan menyelamatkan jalan spiritual kita untuk tidak terjerumus pada hasutan gaib yang tidak bertanggung jawab. Maka jadikanlah ajaran agama sebagai pedoman utama. Menurut Yuda Bakti, roh keluarga yang bisa dihubungi adalah yang dimensinya masih dekat dengan alam ini. Semakin tinggi alam yang dicapai roh bersangkutan, maka akan semakin sulit dihubungi. Apalagi roh-roh yang sudah mampu bebas dari ikatan duniawi. Namun kenyataannya, siapa saja yang hendak kita kontak lewat cerdasaran selalu bisa. Ditekankannya, agama Hindu menyediakan literatur yang melimpah untuk dijadikan tumpuan belajar dan panduan mempraktikkan kehidupan beragama. Ada kelompok kitab Weda yang banyak jumlahnya. Kemudian di Bali sendiri masih dibantu dengan literatur dalam bentuk lontar. Di luar hal tersebut masih ada sulinggi maupun pemangku sebagai tempat konsultasi tentang masalah keagamaan. Jika itu belum cukup, maka masih ada lusinan drasta siba dan tradisi yang telah lumrah dipraktikkan turun-temurun. Jikalaupun harus ngiring, maka akan menjadi abdi dewa-dewi yang bertahtakan kesucian. Mohonlah petunjuk kepada leluhur di Sangga Kemulan supaya dibukakan jalan terang. Sebenarnya, yang kita cari di tempat balian sonteng bukanlah wahyu dewata, tetapi meminjam pesawat telepon untuk menghubungi keluarga kita di alam lain. Prasangka, amarah, dengki, dan dendam adalah racun yang sangat berbahaya bagi pikiran.
Sehingga salah satu jalan untuk senantiasa sehat adalah dengan menjaga pikiran. Menjaga pikiran untuk senantiasa berpikir positif, jauhkan diri dari segala prasangka dan curiga, hidup rukun, harmonis, dan saling mendukung dalam kebajikan dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Manusia berkarya dan berusaha, namun pada akhir dan hasilnya Tuhanlah yang menentukannya. Cerita Pakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.